Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Ayu Wijaya, mahasiswi PJJ Informatika S1 dengan NIM 230401020082. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Cloud yang diampu oleh Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Yang pertama yaitu penjelasan istilah Software as Service atau SaaS, merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP Application Service Provider. Software as Service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisens atas software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software, operasional, dan support. Istilah lain dari software as service adalah model layanan cloud computing di mana aplikasi perangkat lunak disediakan oleh penyedia layanan melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak di perangkat lokal mereka. Cukup mengakses melalui browser atau aplikasi ringan. Contoh Google Workspace seperti Gmail, Google Doc, Microsoft 365, Zoom, dan Canva. Yang kedua adalah penjelasan istilah utility computing. Utility computing adalah model penyediaan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, atau bandwidth yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, dan pengguna membayar hanya atas dasar pemakaian seperti model listrik atau air. Contoh layanan dari AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Cloud computing tidak hanya melibatkan sisi aplikasi atau perangkat lunak saja, tetapi juga melibatkan perangkat keras atau hardware dan sumber daya penunjang. Seperti yang telah diketahui, layanan SaaS lebih berfokus pada aplikasi atau perangkat lunak, sedangkan pada infrastruktur sebagai layanan utility computing. Layanan utility computing dikemas oleh provider dalam bentuk teknologi virtualisasi dan dikenal sebagai layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Lalu yang ketiga adalah penjelasan istilah Integrated Network. Integrated Network adalah konsep jaringan yang menggabungkan berbagai jenis layanan, data, suara, dan video, dan berbagai teknologi jaringan seperti LAN, WAN, Wi-Fi, 5G. Dalam satu sistem yang terkoordinasi dan saling berkomunikasi dengan baik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan manajemen dalam jaringan komputer. Contohnya, jaringan perusahaan yang menghubungkan server pusat data, perangkat IoT, telepon VoIP, dan sistem video conference. Smart City Network yang mengintegrasikan CCTV, sensor lalu lintas, dan layanan internet publik. Oke, untuk jawaban nomor 2, yaitu penjelasan dan gambar arsitektur network dari hybrid cloud computing. Penjelasan arsitektur network dari hybrid cloud computing adalah arsitektur komputasi awan yang menggabungkan layanan dari private cloud, cloud lokal atau perusahaan, dan public cloud seperti AWS, Google Cloud, Azure, dalam satu sistem terpadu yang memungkinkan perpindahan data dan aplikasi secara fleksibel di antara keduanya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan sistem IT. Komponen arsitektur hybrid cloud yang pertama adalah private cloud, yaitu infrastruktur cloud yang dikelola secara internal di dalam organisasi. Biasanya digunakan untuk data sensitif dan aplikasi yang memerlukan kontrol penuh. Yang kedua adalah public cloud, disediakan oleh pihak ketiga seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Digunakan untuk aplikasi non-kritis, penyimpanan cadangan, atau workload tinggi. Yang ketiga adalah Hybrid Cloud Gateway atau API Gateway, menyediakan penghubung antara private cloud dan public cloud, mengatur komunikasi, keamanan, dan sinkronisasi data. Yang keempat adalah manajemen dan orchestration layer,
mengatur pengelolaan sumber daya cloud, deployment aplikasi, dan alokasi beban kerja. Kelima adalah network infrastruktur, biasanya melibatkan VPN atau Virtual Private Network, Direct Connect, atau Interconnect untuk menghubungkan private cloud ke public cloud dengan aman. Keenam ada security layer, mencakup enkripsi data, firewall, identity, dan access management, dan compliance monitoring. Tujuan arsitektur jaringan hybrid cloud adalah mengintegrasikan infrastruktur on-premise atau lokal dan public cloud, mendukung workload dinamis, bisa berpindah antara cloud publik dan privat, lalu menjaga keamanan dan performa tinggi dalam pertukaran data, lalu memberikan redundansi dan toleransi kesalahan atau failover. Keunggulan dari arsitektur jaringan hybrid cloud, yang pertama adalah keamanan tinggi. Data sensitif tetap berada di infrastruktur lokal. Dari segi skalabilitas, ketika beban meningkat, public cloud bisa dimanfaatkan. Dari segi fleksibilitas, workload bisa dipindah sesuai kebutuhan. Dari segi kontinuitas bisnis, jika satu sistem gagal, yang lain tetap bisa berjalan. Dari segi optimalisasi biaya, gunakan public cloud untuk beban tinggi, tapi tidak sensitif. Tantangan dalam arsitektur hybrid cloud yang pertama adalah kompleksitas pengelolaan. Perlu alat monitoring dan manajemen yang kuat. Lalu ada kesesuaian infrastruktur. Harus menjamin interoperabilitas antar sistem yang berbeda. Lalu keamanan jaringan harus menerapkan kebijakan yang konsisten di dua lingkungan. Berikut adalah gambaran arsitektur network hybrid cloud. Ada public cloud yang terdiri dari app server, storage, lalu dienkripsi VPN atau direct connect, jadi hybrid cloud API management layer. Lalu terbagi menjadi private cloud seperti internal database, authentication server, dan ada on-premise network seperti end user device, business apps. Penjelasan gambar sendiri yaitu yang pertama public cloud misalnya AWS Azure, GCP, letaknya di bagian paling atas. Public cloud merupakan infrastruktur milik penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Cloud. Disinilah aplikasi berskala besar dijalankan, termasuk app server yang menyediakan layanan aplikasi berbasis web atau mobile. Lalu ada cloud storage, menyimpan file, backup data, dan konten publik. Public cloud biasanya digunakan untuk beban kerja tinggi, aplikasi non-sensitif, atau penyimpanan cadangan karena biaya efisien dan scalable. Lalu langkah kedua adalah enkripsi VPN atau Direct Connect, yaitu jalur penghubung antara public cloud dan private cloud yang menggunakan VPN terenkripsi, IPsec, atau dedicated lain seperti AWS Direct Connect. Menjamin keamanan komunikasi dan transfer data antar cloud, menjaga koneksi stabil dan private, tidak lewat internet publik. Fungsinya seperti jembatan aman antara public dan private cloud. Lalu tahap berikutnya adalah hybrid cloud API gateway atau management layer. Ini adalah otak pengendali hybrid cloud, seperti mengelola orkestrasi workload antar cloud, mengatur sinkronisasi data, monitoring performa, dan pengaturan kebijakan, menyediakan antarmuka API agar aplikasi dan data di kedua cloud bisa saling terhubung. Disinilah semua logika pengelolaan dan integrasi dilakukan. Lalu ada private cloud, letaknya di sisi kiri bawah. Private cloud adalah infrastruktur cloud internal milik organisasi atau perusahaan, sering dibangun menggunakan teknologi seperti OpenStack atau VMware, yang menyimpan data sensitif seperti database pelanggan, informasi keuangan, atau sistem authentication internal. Lalu memberikan kontrol penuh terhadap keamanan, kebijakan akses, dan compliance. Biasanya digunakan untuk sistem kritis yang tidak boleh terekspos keluar. Lalu ada on-premise network atau end user, letaknya di sisi kanan bawah. Ini adalah jaringan lokal di perusahaan yang digunakan oleh karyawan dan pengguna internal untuk mengakses aplikasi, perangkat seperti PC, laptop, printer, atau IoT device, sistem bisnis seperti ERP, HiRIS, dan CRM. Pengguna akhir berinteraksi dengan aplikasi baik yang di
Pengguna akhir berinteraksi dengan aplikasi baik yang di-host di public cloud maupun private cloud. Lalu data dan akses. Yang pertama, pengguna mengakses aplikasi dari on-premise. Yang kedua, aplikasi mungkin dijalankan di public cloud. Yang ketiga, jika aplikasi butuh data penting, ia akan mengakses database internal di private cloud melalui API gateway. Keempat, semua komunikasi dilakukan secara aman melalui koneksi terenkripsi. Kesimpulan dari gambar arsitektur hybrid cloud, yang pertama adalah gambar tersebut menunjukkan pembagian tanggung jawab dan peran antara public cloud dan private cloud. Kedua, arsitektur ini mendukung fleksibilitas, efisiensi biaya, dan keamanan data. Yang ketiga, sangat ideal untuk perusahaan yang ingin memanfaatkan kelebihan public cloud tanpa mengorbankan keamanan sistem internal. Untuk soal nomor 3, yaitu 4 faktor utama yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing di perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, faktor utamanya yaitu keamanan atau security. Keamanan adalah faktor paling penting dalam implementasi cloud computing. Data perusahaan termasuk data pelanggan dan operasional harus dilindungi dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan akses tidak sah. Poin pentingnya adalah enkripsi data saat transit dan saat disimpan. Lalu ada pengelolaan identitas dan akses atau IAM. Ketiga adalah sertifikasi dan compliance dari penyedia cloud, misalnya ISO 27001, GDPR, atau HIPAA. Lalu ada firewall dan sistem deteksi intrusi atau seperti IDS atau IPS. Faktor keamanan penting karena perusahaan akan ragu menggunakan cloud jika tidak ada jaminan keamanan yang kuat. Faktor yang kedua adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Cloud computing memungkinkan perusahaan menyelesaikan kapasitas IT sesuai kebutuhan secara cepat dan mudah, baik untuk naik, scale up, maupun turun, scale down. Poin pentingnya adalah resource, yaitu komputasi, penyimpanan, bandwidth, bisa ditambah atau dikurangi otomatis. Lalu mendukung pengembangan aplikasi modem seperti microservice container. Cocok untuk bisnis yang memiliki fluktuasi tinggi dalam traffic atau data. Hal ini penting karena perusahaan dapat menghindari pemborosan investasi infrastruktur yang tidak terpakai dan tetap siap menangani lonjakan beban kerja. Faktor ketiga adalah biaya dan efisiensi operasional, seperti cost dan operational efficiency. Implementasi cloud computing dapat menekan biaya operasional karena perusahaan tidak perlu membeli, memelihara, dan memperbarui hardware secara rutin. Poin pentingnya adalah model pay as you go, hanya bayar sesuai penggunaan. Tidak ada biaya awal untuk infrastruktur besar, mengurangi beban tim IT internal, otomatisasi proses, development, backup, scaling. Hal ini penting karena cloud membuat perusahaan lebih efisien dan fokus pada pengembangan bisnis inti, bukan infrastruktur. Faktor keempat adalah ketersediaan dan keandalan. Cloud provider besar seperti AWS, Azure, dan Google Cloud menawarkan infrastruktur dengan tingkat uptime tinggi dan disaster recovery yang kuat. Poin pentingnya, data center tersebar di banyak lokasi, geo-redundancy. Lalu ada sistem backup otomatis, lalu load balance dan failover, lalu ada SLA, Service Level Agreement, dengan jaminan ketersediaan, misalnya 99,99%. Hal ini penting karena perusahaan butuh sistem yang selalu tersedia, minimal downtime, agar operasional bisnis tetap berjalan lancar. 4 faktor seperti keamanan, skalabilitas, biaya, dan kesediaan sangat menentukan apakah implementasi cloud computing di sebuah perusahaan akan berhasil atau gagal. Dengan memperhatikan dan mengelola 4 faktor tersebut secara baik, perusahaan dapat memanfaatkan cloud computing secara optimal untuk pertumbuhan dan efisiensi bisnisnya. Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. 8 keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing sebagai berikut. Yang pertama adalah pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik.
kalaupun ada penambahan kapasitas hard disk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial masih jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru. Kedua adalah kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala. Hemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Ketiga adalah kemudahan deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sistem konfigurasi, mengurangi beban kerja pada staf IT, dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Yang keempat adalah mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server atau data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan AC dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik. Keuntungan kelima yaitu mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Keuntungan 6 yaitu kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani. Keuntungan ke-7 adalah standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer fisik. Keuntungan ke-8 yaitu kemudahan replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual mesin ke server lain yang lebih powerful. Lalu, 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing sebagai berikut. Yang pertama adalah satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Kerugian yang kedua adalah spesifikasi hardware. Virtualisasi membuka spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Kerugian ketiga adalah satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Oke. Demikianlah presentasi jawaban UAS mata kuliah Cloud Computing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.